Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua. Selamat datang kembali di kelas PPKN. Dan sebelum kita melanjutkan belajar, alangkah lebih baiknya jika kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik, kita baca doa masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, pada pertemuan 2 kita kali ini kita akan membahas mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan semangat para pendiri bangsa. Kalau materi yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Pancasila itu dirumuskan. Nah, pada kesempatan kita yang kedua ini kita akan membahas bagaimana Pancasila itu ditetapkan dan disahkan menjadi dasar negara dan siapa yang mengesahkannya. Yuk kita lihat materi yang selanjutnya. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setelah BPPKI selesai pada sidangnya yang kedua, kemudian BPPKI ini dibubarkan dan pada tanggal 7 Agustus 1945 BPPKI resmi untuk dibubarkan dan kemudian dibentuk lagi panitia yang namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokodesu Zumbi Inkai. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI ini melaksanakan sidangnya selama 3 kali. Yang pertama tanggal 18 Agustus, yang kedua tanggal 19 Agustus, yang terakhir tanggal 20 Agustus. Nah, pada tanggal 18 Agustus ini berarti 1 hari setelah merdeka, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara melalui sidangnya yang pertama. Jadi sebenarnya Pancasila ini kan sudah termaktub atau sudah masuk di dalam alinea keempat daripada pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, pada tanggal 18 Agustus tersebut, salah satu hasil sidangnya PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar. Dan di Undang-Undang Dasar tersebut ada pembukaannya, dan dalam pembukaan tersebut di alinea keempat terdapat rumusan dasar negara yang kita kenal saat ini dengan nama Pancasila. Jadi secara tidak langsung Pancasila juga disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Bedakan ya anak, kalau hari lahirnya Pancasila itu tanggal 1 Juni, hari di mana pada saat itu Presiden Indonesia yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, beliau mengumumkan rumusan dasar negaranya dan diberi nama Pancasila. Namun Pancasila itu disahkan itu tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nah, hasil sidang selain daripada menetapkan Undang-Undang Dasar atau menetapkan dasar negara, hasil sidang yang lainnya adalah mengangkat presiden dan wakil presiden. Presiden yang pertama saat itu adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan yang ketiga membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang pada saat itu tugasnya adalah untuk menggantikan atau untuk sementara waktu menjalankan tugasnya sebagai DPR kalau saat ini. Selanjutnya, dalam merumuskan dasar negara tentu saja para pendiri bangsa atau founding father seperti tokoh-tokoh yang tadi, mereka punya semangat kebangsaan yang tinggi. Itulah yang membuat mereka akhirnya bisa merumuskan dasar negara, bahkan sampai merumuskan hukum dasar atau undang-undang dasar. Nah,
semangat kebangsaan yang dimiliki oleh para pendiri bangsa dalam merumuskan maupun menetapkan Pancasila ini kita kenal saat ini dengan nama nasionalisme dan patriotisme. Apa sih bedanya nasionalisme dan patriotisme? Ternyata keduanya mirip tetapi sedikit tidak sama. Nah, nasionalisme itu ternyata ada dua pengertian. Ada yang secara sempit dan ada yang secara luas. Kalau secara sempit, ini nasionalisme juga disebut dengan istilahnya Chavisme. Chavisme ini artinya perasaan bangga dan cinta yang terlalu berlebihan terhadap bangsanya dan sebaliknya merendahkan bangsa lain. Dan ini dulu dikenalkan oleh Hitler, di mana Hitler saat itu menjadi orang nomor satu di Jerman. Jadi Hitler menanamkan kepada orang-orangnya atau rakyatnya bahwa mereka harus punya rasa cinta yang tinggi terhadap bangsanya dan menganggap bangsa yang lain itu lebih rendah dari bangsanya. Dan tentu ini tidak boleh kita tiru. Kita lebih kepada pengertian nasionalisme yang luas, yang artinya bahwa kita punya perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negara kita, tetapi kita tidak memandang rendah terhadap bangsa lain. Kita menghargai bangsa lain, karena hal ini sesuai dengan pembukaan kita pada alinea pertama, yaitu mendukung untuk penghapusan yang namanya penjajahan di seluruh dunia. Dan yang kemudian yang kedua ada namanya semangat patriotisme. Patriotisme itu asal katanya dari patria yang artinya tanah air. Kalau patriot itu orang yang cinta terhadap tanah airnya. Sedangkan patriotisme itu artinya adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Dan dua hal ini, nasionalisme dan patriotisme, menjadi semangat yang dimiliki oleh para pendiri bangsa untuk membuat bangsa ini menjadi merdeka. Dan ini juga patut untuk kita teladani bersama. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus punya rasa cinta terhadap bangsa kita sendiri. Salah satu hal yang paling bisa kita lakukan adalah dengan mencintai produk dalam negeri. Kemudian ada jiwa semangat 45. Apa sih jiwa semangat 45? Jiwa semangat 45 ini adalah semangat yang dimiliki oleh para pendiri bangsa pada tahun itu, pada perumusan dan penetapan Pancasila. Jadi namanya jiwa semangat 45. Apa saja sih yang terkandung di dalamnya? Ada yang pertama pro patria atau pro tanah air atau cinta tanah air, dan primus patrialis, mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jadi harus mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi. Dan ada jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Nah, jiwa ini juga harus kita miliki, solidaritas, kesetiakawanan. Artinya sebagai sesama bangsa Indonesia, kita itu satu, meskipun kita berbeda rasnya, berbeda sukunya, berbeda agamanya, tetapi sebagai sebuah bangsa, kita ini bersaudara, kita ini satu, kita ini Indonesia. Dan kita harus punya rasa setia kawan atau rasa solidaritas ketika ada salah satu ataupun salah dua orang yang mungkin kesusahan atau sedang dalam hal musibah. Nah, kita patut untuk saling membantu, yaitu solidaritas atau setia kawanan. Dan ada jiwa toleransi dan tenggang rasa antar umat beragama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Ini sangat penting sekali untuk kita tanamkan, baik dahulu maupun sekarang. Ini sangat relevansi sekali untuk kita tanamkan sekarang. Ini sangat cocok sekali kita terapkan, bahkan harus kita tingkatkan. Mengingat bahwa Indonesia saat ini adalah negara yang majemuk. Kita tahu kita punya suku yang banyak, kita tahu kita memiliki 6 agama yang diakui di Indonesia, kemudian
ada perbedaan golongan juga. Nah, kalau tidak ada rasa toleransi, tidak ada rasa tenggang rasa, saling menghargai, tentu yang terjadi adalah konflik-konflik dan peperangan. Dan konflik-konflik peperangan ini tentunya nantinya akan merugikan bangsa kita. Karena bangsa lain senang melihat bangsa kita itu dalamnya konflik terus, berantem terus, senang. Karena apa? Karena mereka bisa mudah untuk menguasai Indonesia lagi. Ingat bahwa bangsa lain itu sangat tertarik kepada Indonesia karena Indonesia ini kaya. Kaya akan apa? Kaya akan sumber daya alamnya. Jadi nanti kalian para penerus bangsa, kalau kalian tidak belajar dengan sungguh-sungguh, kalau kalian tidak benar-benar saat ini menanamkan semangat untuk menjadi lebih baik, menjadi generasi yang lebih baik dan membanggakan untuk agama dan bangsa, maka yang terjadi ya nanti kita akan dijajah kembali. Tentu kita tidak mau kan, makanya ayo kita semangat. Yang keempat, ada jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Tanpa pamrih ini artinya ketika kita membantu seorang atau kita memberi seseorang, kita tidak pernah mengharapkan imbalan. Nah, bagaimana tanpa pamrih ke negara atau ke bangsa ini? Ya kita jangan mengharapkan sesuatu diberikan kepada kita oleh negara, tetapi kita harus bisa memberikan apa untuk negara kita. Kalau kita sebagai pelajar, ya kita tunjukkan prestasi kita, tunjukkan kemampuan kita bisa apa, kita punya kemampuan apa, nah itu kita kembangkan. Nantinya dari sekolah inilah nantinya kalian akan mampu mengembangkan hal-hal yang selama ini terpendam di dalam diri kalian. Yang nantinya hal itu akan menjadi hal yang modal yang luar biasa nanti ketika kalian sudah siap untuk ada di masyarakat. Bertanggung jawab artinya apapun yang diperbuat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ada jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Artinya ketika mungkin misalnya ada kesalahpahaman di antara sesama teman gitu. Kita sebagai temannya, misalnya teman kita salah paham dengan orang lain, kita sebagai temannya, kita jangan membuat dia mengompor-ngompori untuk membalas dendam, tapi kita coba tenangkan, kita coba buat jiwa yang besar, bahwasanya ingat kata Allah juga, orang yang mampu menahan marahnya itu jauh lebih baik. Orang yang mampu menahan hawa nafsunya itu jauh lebih kuat. Jadi ketika kita ingin balas dendam, ingatlah bahwa Allah tidak menyukai balas dendam tersebut. Allah lebih menyukai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang terakhir ada komitmen para pendiri bangsa. Nah, para pendiri bangsa, kenapa mereka bisa membuat rumusan dasar negara, mereka bisa membuat rumusan pembukaan undang-undang dasar maupun rancangan undang-undang dasar? Karena mereka punya komitmen dalam berbangsa. Ya ini mereka selalu mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Ini bisa kita lihat ketika tadi ya, ada golongan dari timur, ini dari Protestan dan Katolik, yang mereka tidak setuju dengan kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian para tokoh Islam, mereka demi semangat persatuan dan kesatuan, mereka bersikap toleransi atau tenggang rasa, hingga akhirnya mereka memperbolehkan untuk menghilangkan kalimat tersebut. Kemudian ada rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Karena kita satu bangsa, kita satu tanah air, maka kita harus menganggap yang sebangsa dan setanah air kita ini adalah sama-sama saudara kita. Kemudian punya semangat dalam berjuang. Apapun itu, kita sebagai pelajar ya, kalian sebagai pelajar, kalian harus semangat dalam berjuang untuk mencapai cita-cita kalian. Kalian harus semangat dalam belajar, kalian harus semangat dalam meraih apa yang kalian inginkan. Segala sesuatunya itu harus dicapai dengan kerja keras dan perjuangan. Karena Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum jika kaum itu tidak mau merubahnya.
Kemudian mendukung dan berupaya secara aktif menggapai cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa itu apa saja sih? Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, lalu Zah, kalau kita sebagai pelajar, kita perannya apa dong, Zah? Ya perannya kalian belajar. Dengan kalian belajar, kalian menjadi individu yang punya wawasan yang luas, kalian menjadi individu yang pandai, yang cerdas, yang punya akhlak yang baik. Nah, itu membantu untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah melakukan pengorbanan pribadi. Pengorbanan pribadi ini artinya ya mampu untuk melakukan mampu untuk memberikan segala sesuatunya untuk bangsa dan negara. Ya, jiwa patriotisme tadi itu. Mampu berkorban untuk negara. Ya, demikian materi perumusan dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang dapat saya sampaikan. Materi kita untuk KD yang pertama ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Jangan lupa setiap pertemuan ada tugasnya. Silakan setelah kalian selesai membaca materi, silakan kalian kerjakan tugasnya dan kumpulkan tepat waktu. Setelah itu nanti ada kuis, silakan kalian juga mengerjakan kuisnya karena nilai tersebut nantinya akan menjadi salah satu bagian untuk nilai akhir kalian. Jadi harus mengerjakan ya. Terima kasih, semoga semua yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Kalau masih ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya di kolom komentar atau kalian boleh tanya di grup WA. Tazakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain pertemuan.